Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Bapak Suyoto MPD dan teman-teman saya yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama Alvina Noviani dengan NIM 2321800123 dari Prodi PGSD kelas 2C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori motivasi pembelajaran anak SD. Simak videonya teman-teman. Yang pertama, ada motivasi. Menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi dipandang sebagai derengan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Menurut Ratu Manan, motivasi adalah sebagai dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Jadi, motivasi merupakan tenaga pendorong yang mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Yang kedua, ada belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara berkeseluruhan, sebagai pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut M. Olim Purwanto dalam buku Psikologi Pendidikan, belajar adalah tingkah laku yang mengalami perubahan yang relatif mantap melalui latihan atau pengalaman karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis belajar. Belajar adalah tingkah laku yang mengalami perubahan yang relatif mantap melalui latihan atau pengalaman karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis. Jadi, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai sebab akibat dari pengalaman atau latihan. Motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan. Yang selanjutnya ada fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, sebagai pendorong perbuatan, mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, sebagai penggerak perbuatan, dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk kegiatan gerakan psikofisik. Yang ketiga, sebagai pengarah perbuatan, tujuan belajar sebagai pengarah yang memberikan motivasi kepada anak didik dalam belajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang keempat, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang kelima, motivasi berupa pujian dan baik daripada hukuman. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama, motivasi positif. Melalui pemberian hadiah bagi yang berprestasi, diharapkan mereka akan dapat lebih berprestasi. Yang kedua, motivasi negatif. Dengan memberi hukuman bagi yang bersalah, tentunya akan mereka tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga, motivasi dilihat dari dasar pembentukannya. Motif-motif bawaan, motif yang dibawa sejak lahir, jadi motivasi ini tanpa dipelajari. Contoh, dorongan untuk makan, dorongan untuk bekerja. Yang terakhir, motivasi dilihat dari pembentukannya. Motivasi yang dipelajari, motif yang timbul karena dipelajari. Contoh, dorongan untuk belajar ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar sesuatu di dalam masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Motivasi belajar adalah dorongan psikologis yang mempengaruhi perilaku siswa dalam belajar. Motivasi belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika motivasi belajar siswa tinggi. Lingkungan keluarga juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Jika lingkungan keluarga mendukung proses belajar mengajar, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Perlu adanya peran guru dan orang tua dalam memotivasi siswa agar belajar lebih giat.
perlunya diadakan kembali penelitian mengenai kurang motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Sekian video dari saya, semoga video saya memberikan banyak manfaat bagi kalian yang menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.